Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat yang baik hati, selamat Advent, selamat hari Minggu, dan salam dari Rura Selidung, Nauli. Firman Tuhan pada Minggu Advent yang ketiga pada hari ini tertulis dalam kitab Zefanya pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat 20. Demikian bunyinya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan, anugerahkanlah saya keberanian untuk mengubah apa yang dapat diubah, hati yang damai untuk menerima apa yang tidak dapat diubah, dan hikmat untuk melihat dan memahami perbedaan di antara keduanya. Doa ini dituliskan oleh teolog dan pemikir yang sangat berpengaruh di abad yang ke-20 yang bernama Reinhold Niebuhr. Seruannya menuntut orang Kristen khususnya dan masyarakat luas umumnya untuk berani melakukan transformasi dan berupaya menegakkan kebenaran dan keadilan demi kebaikan hidup bagi semua. Dan Tuhan mewujudkan perubahan nyata dalam kehidupan sosial masyarakat melalui pribadi-pribadi yang sudah mengalami transformasi dan yang ingin mewujudkan transformasi. Perubahan terjadi karena ada orang-orang yang berani menyuarakan pertobatan dan perubahan fundamental dalam pola berpikir dan gaya hidup masyarakat. Perubahan dan transformasi terjadi karena ada pemimpin-pemimpin yang secara objektif melihat bahaya dari status quo dan pada waktu yang sama memiliki visi akan masa depan yang lebih baik. Itulah yang dikembangkan oleh teolog dan pemikir termasyhur ini dengan mengembangkan konsep realisme Kristen yang menuntut pertobatan dan perubahan demi terwujudnya keadilan sosial
dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia ini. Inilah seruan Reinhold Niebuhr terhadap masyarakat Amerika Serikat khususnya dan penduduk dunia umumnya yang demikian kacau, yang demikian runyam akibat Perang Dunia yang pertama dan Perang Dunia yang kedua. Jika masyarakat bertobat, maka kemungkinan untuk kedamaian dan keadilan, kesetaraan hidup dan martabat hidup yang dijunjung tinggi bisa dimungkinkan. Bagaimanapun runyamnya kehidupan di dunia ini, sesuai dengan pemahaman teologis Niebuhr, itu dapat diubah. Kerajaan Allah dapat menjadi kenyataan di bumi ini jika masyarakat mau bertobat, mau berubah, dan bersama-sama membangun kehidupan sesuai dengan nafas firman Tuhan. Itulah realisme yang berpengharapan ala Reinhold Niebuhr. Pada minggu Advent yang ketiga hari ini, firman Tuhan dari kitab Zefanya menyerukan pertobatan dan mengingatkan kita semua supaya mau melakukan transformasi dan perubahan fundamental dalam pola berpikir dan gaya hidup kita di dunia ini. Supaya dunia yang baru terwujud, yaitu dunia yang penuh dengan kedamaian, keadilan, kesetaraan, dan kepenuhan hidup bagi semua. Fullness of life for all. Nabi Zefanya melayani dan bernubuat pada awal pemerintahan Raja Yosia di Yehuda. Seperti kita ketahui, Raja Yosia adalah pemimpin Israel Selatan yang berupaya hidup benar di hadapan Tuhan dan berupaya mewujudkan reformasi di tengah kehidupan beragama dan kehidupan politik Yehuda. Maka terjadilah yang dikatakan dengan reformasi Yosia, di mana dia banyak meruntuhkan Baal dan patung-patung penyembahan umat Israel. Sebelumnya, Zefanya telah menyaksikan kejahatan-kejahatan yang terjadi di Yehuda dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Sebelum Yosia berkuasa, masyarakat Yehuda banyak yang berpaling dari Tuhan Allah dan menyembah berhala, serta melakukan kejahatan dan penindasan terhadap orang-orang miskin dan orang-orang yang hina dina. Zefanya menyerukan kepada para pemimpin bangsa dan pemuka agama di Yerusalem akan datangnya hari Tuhan. Dia menubuatkan penghukuman dan penghakiman yang akan datang jika mereka tidak bertobat dan meninggalkan gaya hidup yang sangat bertentangan dengan nafas firman Tuhan. Dia menyampaikan pesan Tuhan demikian. Pada waktu itu aku, Tuhan maksudnya, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Dengar, hari Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis. Hari kemusnahan dan pemusnahan. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Demikian mengerikan hukuman yang akan datang. Hari Tuhan itu bukan hari yang indah, tetapi hari penghukuman dan penghakiman sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Zefanya yang akan terjadi bagi Yerusalem
bagi Yehuda dan bagi bangsa-bangsa di sekitarnya yang sudah begitu melakukan kejahatan yang menjijikkan di mata Tuhan. Namun demikian, di sisi lain, Zefanya juga menyuarakan bahwa ada janji keselamatan bagi mereka yang mau bertobat, bagi mereka yang mau mengaku kesalahannya dan mau melakukan pembaharuan yang fundamental dalam hidupnya. Jika mereka mau merendahkan diri, merendahkan hati, dan melakukan hukum Tuhan, jika mereka mencari keadilan dan mereka mencari Tuhan, jika mereka mau mencari kebenaran, maka mereka akan terlindung dari murka dan amarah Tuhan. Jika demikian, sukacita dan sorak-sorai akan menjadi milik umat yang mau bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bersorak-soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Sukacita besar bagi umat Tuhan yang mau bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan adalah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mereka akan mendapatkan kehadiran Raja, yaitu Tuhan umat itu. Mereka akan mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru. Mereka akan mendapatkan semangat dan harapan yang baru. Mereka akan melihat keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang senantiasa mengalir. Dalam kehadiran Tuhan, sukacita besar umatnya tampak dalam pengalaman keselamatan, di mana yang pertama Tuhan akan menyingkirkan hukuman yang jatuh atas mereka. Musuh-musuh mereka akan binasa dan Tuhan akan bertindak atas semua penindas umat itu. Kebebasan dan kemerdekaan menjadi milik mereka. Mereka dapat dengan bebas membangun Yerusalem dan membangun kehidupan yang bermartabat. Mereka akan merasakan kembali keistimewaan sebagai umat pilihan Tuhan, umat yang terberkati, yang hidup di tanah yang penuh dengan aliran susu dan madu. Mereka akan melihat kejayaan seperti pada masa Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang kedua, Tuhan akan mengumpulkan mereka yang terpencar dan tercerai-berai dan menjadikan mereka menjadi komunitas dan bangsa yang bermartabat dan kuat. Jika selama ini mereka dihina dan diolok-olok oleh bangsa-bangsa lain, maka dengan tindakan keselamatan yang datang dari Tuhan, dengan kehadirannya di tengah-tengah mereka, bangsa-bangsa lain akan segan dan menaruh rasa hormat kepada mereka. Dan yang ketiga, akan terjadi pemulihan. Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka sebagai umat pilihan yang terberkati dengan kedamaian, dengan keadilan, dengan kesejahteraan, bahkan kepenuhan hidup bagi semua. Fullness of life for all. Dengan demikian, bangsa-bangsa lain akan menyaksikan umat pilihan Tuhan sebagai bangsa yang berjaya, dan mereka akan memuliakan nama Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sungguh sukacita besar, sungguh impian yang sangat besar, sungguh doa dari orang-orang yang tulus, orang-orang saleh di tengah-tengah umat Israel.
ketika umat Tuhan tidak perlu takut dan khawatir lagi. Sebaliknya, mereka akan bersuka cita karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mereka akan bersorak-sorai karena pemimpin mereka yang sesungguhnya berkuasa atas mereka. Saudaraku yang terkasih, jika Tuhan beserta kita, siapakah lawan kita? Jika Tuhan ada di pihak kita, apakah masih ada yang perlu kita takuti? Tidak ada lagi. Sama sekali tidak ada lagi yang perlu kita takutkan dan kita khawatirkan. Sekalipun kesulitan dan kesusahan hidup datang bertubi-tubi, ancaman dan penderitaan hidup datang silih berganti, termasuk akibat pandemi COVID-19 dan berbagai problematika hidup yang terjadi dalam kehidupan personal kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam pekerjaan kita, atau di lingkungan sekitar kita. Jika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kita akan dapat, kita akan mampu menghadapinya dengan sukacita. Firman Tuhan meyakinkan kita untuk tidak takut dan khawatir. Karena jika Tuhan ada di antara kita, maka kita akan berdiri kokoh. Dan dengan kepala tegak kita akan dapat melangkah ke depan. Dan dengan senyuman dan kekuatan dan semangat yang dari Tuhan, kita akan menghadapi kenyataan apapun yang ada dalam kehidupan ini. Sesungguhnya, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Yesaya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59. Untuk itu, seruan pertobatan di masa Advent ini sangat tepat dan relevan. Suara perubahan dan transformasi sebagaimana diungkapkan Nabi Zefanya sangat menentukan. Inspirasi Reinhold Niebuhr membuktikan bahwa dunia yang baru dimungkinkan. Lagu rohani yang dalam beberapa tahun terakhir ini sering disuarakan oleh para remaja dan pemuda HKBP. Tuhan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi ku dilupakan? Tuhan, berapa lama lagi Engkau sembunyi dariku? Sampai kapan aku khawatir? Sampai kapan ku bersedih, Tuhan? Dan kini seteruku bersorak-sorai meninggikan diri atasku, Tuhan. Tuhan, jawablah aku, dengar doaku, tolong pulihkan kekuatanku, pulihkan semangatku. Kini terjawab sudah melalui nubuatan Zefanya dan kenyataan yang terjadi atas sisa-sisa Israel yang mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Sebagaimana nama Zefanya dalam bahasa Ibrani, Zefanya, yang berarti Tuhan tersembunyi. Dia tidak akan menyembunyikan diri terhadap setiap orang yang mau bertobat, berubah, dan bertransformasi. Sebaliknya Tuhan menyatakan diri, menyatakan kekuasaan dan cinta kasih-Nya yang tak terhingga terhadap setiap orang yang mau merendahkan diri dan membuka hatinya
untuk menjadi tempat berdiam bagi Tuhan. Kasih karunia yang penuh cinta, kasih, kekuasaan, dan kemuliaan akan memberikan terang, kebebasan, kepulihan, dan keselamatan bagi setiap orang yang datang padanya. Realisme Kristen sebagaimana diungkapkan oleh Reinhold Niebuhr bukanlah kemustahilan, melainkan keniscayaan. Karena itu bagaimanapun kondisi kehidupan yang kita alami, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai komunitas dan jemaat, saudaraku, jangan takut. Tuhan ada di antara kita. Immanuel. Berangkatlah dengan penuh sukacita, dengan semangat dan kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih atas firman-Mu yang bergema di minggu Advent yang ketiga yang kami rayakan hari ini. Tuhan mengingatkan kami supaya kami mau bertobat, supaya kami mau berubah, supaya kami mau melihat kenyataan hidup kami dan beralih dari kebiasaan dan gaya hidup yang tidak berkenan di hati Tuhan, supaya kami mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan dan kerajaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sinari kami ya Tuhan dengan cinta kasih-Mu, dan ingatkan kami senantiasa dengan firman-Mu, sehingga kami hidup benar-benar dalam kebenaran, dalam keadilan dan kedamaian yang dari Tuhan. Tuhan berkati semua umat Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah ya Tuhan kami hidup seturut dengan firman Tuhan. Biarlah kami menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita dan hati yang kudus, hati yang tulus ikhlas. Dimuliakanlah nama Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudaraku yang terkasih, Tuhan kiranya menyertai kita selalu, dan berangkatlah jalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, penuh harapan, dan penuh semangat. Horas.